Hai guys, welcome back to channel Get Beauty Skincare. Channel ini memberikan informasi seputar perawatan wajah berdasarkan kajian ilmiah dan berbasis bukti. Ikuti terus bincang-bincang bersama Dr. Gregory Budiman M. Biomed. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa di like juga. Kalau gitu, selamat menyaksikan buat teman-teman semuanya dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita akan live streaming bersama Dr. Gregory Budiman membahas seputar tentang injeksi whitening. Perlu nggak sih suntik putih itu sebenarnya? Kalau gitu langsung aja kita panggil Dr. Gregory Budiman. Silakan. Selamat siang, Cindy. Apa Halo kabar? dokter. Topik kita apa nih siang ini? Topik kita kali ini adalah injeksi whitening, dok. Suntik putih. Betul. Ya. Perlu nggak sih dok injeksi whitening? Ya, jadi banyak ya customer minta disuntik putih begitu ya. betul. Nah, Kalau dosis vitamin yang ada dalam whitening injeksi sesuai kebutuhan tubuh manusia nggak sih dok? ya. Dosisnya. Jadi dosisnya tuh banyak yang tinggi-tinggi banget sih. Nah. Sebetulnya kebutuhan vitamin C setiap harinya manusia berapa sih AKG-nya? Berapa tuh dok? 50 mg. 50 mg Tapi sehari ya? kalau suntik putih berapa? Berapa tuh dok? Ada yang 1000 mg, Wah. ada yang 2000 mg. Nah dok, terus kalau misalkan sampai berlebihan seperti itu dok, bahaya nggak sih buat kita? Ya, kalau misalnya kita fungsi ginjalnya kurang bagus, pasti memperberat kerja ginjal. Gitu. Apalagi kalau yang udah umurnya di atas 40, ya fungsi ginjalnya udah berkurang, pasti memperberat kerja ginjal, bisa mengalami gangguan ginjal juga. Oh gitu, jadi agak bahaya juga ya dok ya sebenarnya ya? Apalagi juga glutathione, glutathionnya dosisnya tinggi-tinggi banget sih, gitu ya. Iya tuh dok, ada yang suntik katanya sekalinya putih, langsung putih, suntik putih gitu kan. Nah dok, kan tadi kan katanya obat injeksi itu kan ilegal ya dok ya? Terus bagaimana dia bisa masuk ke Indonesia dok? Ya itu ceritanya panjang sih nih, ya. Obat injeksi whitening ya, sebetulnya memang secara ilmu kedokteran yang namanya injeksi per intravena itu ditujukan untuk kasus gawat darurat ya, di mana pasien itu udah nggak bisa makan minum lagi, ya, udah nggak bisa makan minum lagi, jadi harus lewat jalur infus. Gitu. Jadi vitamin C suntik ya, kemudian ada glutathione juga, tathionil mungkin, itu ditujukan untuk pasien yang nggak sadar, habis dibius ya, mungkin punya penyakit yang parah banget, kritis, dia nggak bisa makan minum, kekurangan vitamin, maka diinfus atau disuntik intravena dengan vitamin dan antioksidan, begitu ya. Oh jadi gitu ya dok ya? Terus emang kenapa sih dok di Indonesia itu nggak ada yang legal injeksi whitening? Iya, jadi begitu memang, bukan cuma di Indonesia loh. Oh, Di luar bukan negeri Indonesia. pun, nanti saya kasih linknya ya, kita kan nanti bikin di upload di YouTube, Iya. nanti saya kasih linknya, saya kasih tulisan dari FDA. Jadi BPOM-nya internasional ya, di luar negeri juga, di Amerika itu sama sekali tidak pernah melegalkan injeksi whitening. Oh, Gitu. emang dari sananya nggak dilegalkan ya dok ya? Betul, ya. Oh, Kecuali untuk keperluan yang anestesi tadi, jadi habis pasien lemah banget, habis dibius baru kita kasih vitamin antioksidan. FDA, US Food and Drug, injectable skin lightening products. What should you know? Some consumers seeking to change their skin color are turning to injectable products marketed to whiten or lighten their complexion. These products are potentially unsafe and ineffective and might contain unknown harmful ingredients or contaminants. FDA has not approved any injectable drugs for skin whitening or lightening. benar nggak sih kalau suntik putih itu emang benar-benar bikin kita jadi putih? Ya, jadi sebetulnya kalau isinya cuma vitamin itu
Ya seperti kita minum vitamin biasa, memang kalau kita kekurangan vitamin kan tentunya kulit kita jadi kusam, Iya, mungkin kering. kering. Setelah suntik vitamin, kalau memang kekurangan vitamin loh ya, jadi teksturnya lebih bagus. Jadi lebih lembut, lembab ya dok ya kulitnya ya. Tapi kebanyakan semua itu cuma sugesti sih. Oh, Cuma sugesti. jadi kembali lagi itu adalah sugesti ya teman-teman. Banyak yang bilang kalau suntik putih kan lebih cepat reaksinya daripada kita minum vitamin C, Oh. minum suplemen. Padahal begitu. itu adalah sugesti ya dok. Sugesti. Sugesti. Ya. Nah, saya mau terangkan Cindy. Iya. Jadi jalur intravena itu jalur gawat darurat, Mm-mm. ya, yang disuntikan. Iya. Itu tidak melalui liver. Liver Oh. itu ibarat, jadi kalau kita makan, ya, obat minum itu kita lewat namanya siklus enterohepatik. Ibaratnya ada polisinya yang jaga di Oh situ. iya. Iya. Jadi maling nggak bisa masuk. Mm-mm. Tapi kalau lewat intravena itu memang langsung Oh. maling bisa masuk, zat-zat berbahaya bisa masuk. Oh jadi pantesan suntiknya di vena ya dok ya. Tapi ya kalau zat berbahaya, kalau nggak ketangkep sama liver, itu bahaya dong buat tubuh. Oh iya betul sih. Jadi kalau lewat oral, lewat jadi vitamin yang kita minum itu lebih aman karena lewat siklus enterohepatik. Jadi kalau ada zat berbahaya ditangkapi dulu itu zat berbahayanya, begitu. Iya, terus juga sempat ada yang bilang ya dok ya, kalau suntik vitamin C itu emang bahaya buat ginjal katanya, buat teman-teman katanya, nggak mau suntik vitamin C, bahaya buat ginjal gue gini katanya gitu. Itu benar ya dok ya, berarti ya? Nah sebetulnya ya 1000 mili per hari itu masih aman Pas memilih per hari masih untuk aman. orang sehat. Orang sehat. Tapi kalau misalnya udah umurnya di atas 40 atau kena penyakit ginjal, fungsi ginjalnya udah menurun, itu bahaya. Gitu. Oke. Nah dok, katanya ada obat suntik whitening yang bisa mempengaruhi kromosom dan gen pembentuk pigmen. Obat suntik ini reaksinya cepat katanya. Orang negro pun bisa jadi putih. Wah. Itu benar apa enggak nih dok? Iya betul, katanya artis pakai, saya juga sering ditawari Oh, gitu. salesnya. Satu ampulnya 3 juta. Wow, Ya. bunga kamu 3 juta dok. Itu tuh satu kali suntik. Satu kali suntik, ya. Oke. Itu SLC 24A5 seperti itu ya. Inhibitor, jadi ada kromosom katanya bisa menginhibisi, tapi saya ragu Cindy. Ramunya gimana dok? Itu yang namanya rekayasa genetik, mengubah kerja genetik kromosom itu sulit sekali, nggak sembarangan, nggak mungkin, apalagi bisa dijual bebas gitu. Jadi saya meragukan apakah betul-betul itu kromosom inhibitor gitu. Jangan-jangan isinya itu obat. Kita ada obat tranexamic acid, dia memang bikin kulit jadi pucat juga. Obat itu adalah obat anti perdarahan. Waduh. Begitu. Serem juga ya dok ya? Serem juga. Jadi itu Makanya perdarahan. saya kasih tahu dia ada teman saya nyuntik Cindy, Terus? pasiennya stroke, Oh, masuk ICU. itu karena obat itu ya dok ya? Saya nggak tahu juga deh. Kemungkinan bisa seperti itu. Jadi Karena kakak tranexamic acid itu kalau kita suntik dosis tinggi memang bikin kulit jadi pucat. pucat. Oh, bukan putih, malah pucat ya dok ya? Iya. Putihnya paling pucat gitu ya? Bisa dibilang agak putih juga. Tapi bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, Ya ampun. jantung juga. Serem ya. Jadi hati-hati. Saya belum tentu. Nah, kemudian yang LSC inhibitor itu yang katanya bekerja di kromosom untuk supaya tidak menghasilkan pigmen, itu saya baca di jurnal ya Cindy, itu baru penelitiannya pada ikan, pada hewan. Belum ke manusia dok. Belum ada uji klinis, itu Waduh. uji pada hewan, begitu. Itu bahaya banget berarti ya dok ya. Iya. Wah. Jadi jurnalnya itu pigmen pada zebrafish, jadi ikan. Jadi nggak tahu entah dikasih LSC inhibitor itu, kemudian pola pigmen pembentukan pigmen warna pada ikannya itu berubah. Oh gitu. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap aja memang sebenarnya kalau suntik itu agak ilegal ya dok ya, obat itu ilegal karena memang dari sananya pun gak ada yang melegalkan ya dok ya. Betul. Untuk indikasi kecantikan. Untuk indikasi kecantikan. Makanya sampai sekarang mau mengajukan sebagaimanapun ke BPOM juga nggak bakal disetujui, begitu. Ya. Masuknya gimana kok bisa masuk ke Indonesia sih? Nah, maksudnya gimana tuh dok? Biar pintu masuk barang ya, custom clearance segala bagaimana? Itu
ternyata ya saya pernah beli juga ya. Oh, iya dok. Ya, ternyata mereka itu ampul-ampulnya itu dijadiin satu dibungkus. Nah itu dibilangnya entah bukan produk obat suntik sini, tapi mungkin obat kosmetik yang buat oles obat luar, obat kosmetik seperti itu. Gitu. Jadi permainan juga ya dok ya. Kardus-kardusnya yang bagus, yang premium itu dikirim sendiri terpisah kemasannya. Jadi distributornya tinggal masukin aja ke situ. Betul. Sama ngasih stiker. Oke. Itu banyak yang ketangkap. Baik, kalau saya di Indonesia nggak ada kabarnya, tapi nanti saya kasih linknya di FDA di luar negeri juga banyak yang ketangkap. Label ilegal, ya. Kemudian itu juga kandungannya mungkin kemungkinan bisa potensi berbahaya juga. Bahaya ya dok ya. Soalnya banyak loh produk-produk yang wah isinya katanya ada stem cell-nya, ada macam-macamnya ya, mengklaim macam-macam anti aging dan lain sebagainya begitu ya. Nah, berarti buat teman-teman nih, kembali lagi kalau suntik itu tuh memang agak berbahaya karena tidak ada penjaganya di tubuh kita, karena memasuki vena ya dok ya. Iya, Jadi betul. lebih aman minum obat oral ya dok ya. Iya. Kita ada dok. Kita obat oralnya ada. Ya, Ada. Ini lebih aman pakai obat oral. Nah. Ya. Nah, saya mau kasih tahu juga itu banyak kasus pengelabuan juga. Ya. Jadi misalnya barang itu dimasukin ke sepatu. Jadi impor sepatu nih, tapi di dalamnya mungkin ada ampul-ampul obat suntik lah, ada apa. Dokter tahu semua nih ya. Oke, sini ada pertanyaan nggak? Namanya juga kupas tuntas ini. Betul. Tapi hati-hati sih. Ntar kita malah diincar begitu. Kita ngebocorin. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi kita informasikan bahwa sebenarnya suntik whitening itu nggak memutihkan. Kalaupun ada yang memutihkan itu harganya tidak murah dan belum tentu obat itu benar-benar yang aman ya dok ya. Nah, yang paling aman buat kalian itu adalah obat minum. Ya, karena ada siklus enterohepatik, jadi kalau ada zat-zat berbahaya dia dihancurkan dulu di liver begitu ya. Jadi lebih aman ke tubuh jadinya ya dok lebih ya. aman. Terus juga ya sebenarnya enaknya juga dibantu dengan makan buah-buahan ya dok ya. Betul ya. Untuk menjaga kulit kita tetap elastis, tetap segar, yang pasti jangan kurang minum. Ya. Sehari kita harus minum berapa liter dok? Sehari ya secukupnya lah 2 literan. 2 liter Ya. sehari. Kalau bisa lebih juga nggak masalah ya dok ya. Soalnya juga air mempengaruhi kulit kita ya dok. Ya, betul. Oke, udah? Gak ada yang tanya. Nggak ada yang nanya? Jadi kita selain suplemen, lebih baik suplemen obat minum daripada suntik ya. Kemudian kita lakukan perawatan wajah secara teratur juga. Betul. Ya, penggunaan sabun, toner, krim yang sesuai dengan Betul. wajah kita. Seperti Skincare itu, rutin ya dok ya. Betul. Itu harus sesuai prosedur dan jangan sampai berlebihan juga. Yang ada nanti kulit kalian jadi kering gitu ya dok. Iya. Oke, segitu aja dari kita. Saya Dr. Lin dan Dr. Gregory Budiman. Sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa kembali di Jangan minggu lupa depan. juga perawatan di Di Get Get Beauty. Beauty. Oke, bye-bye. Bye.